Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan saya Wis dari Pukat Surabaya dan juga anggota bidang spiritualitas dari Pukat Nasional. Dalam video Renungan Pukatnas kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu hal yang menjadi tujuan utama hidup kita. Mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita diciptakan, dan mengapa kita bekerja. Di dalam kitab Kejadian, tentu kita semua pasti pernah mendengar tentang kisah penciptaan, di mana Tuhan menciptakan segala alam semesta selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Di dalam kitab Kejadian, kita tentu pernah mendengar tentang kisah penciptaan. Bagaimana Allah bekerja selama 6 hari untuk menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk untuk menciptakan kita manusia. Kita diciptakan sesuai dengan citra Allah. Citra Allah yang juga adalah seorang pekerja. Oleh karena itu, tugas pertama manusia adalah untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi Allah menciptakan manusia juga untuk mengambil peran ikut serta di dalam pekerjaannya di dunia ini. Lalu setelah 6 hari bekerja, di hari yang ketujuh Allah pun beristirahat. Nah, kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya Tuhan nggak perlu istirahat. Lantas mengapa Tuhan memasukkan istirahat di dalam rangkaian karya penciptaannya? Nah, salah satu tafsir tentang kisah penciptaan ini adalah rangkaian dari hari pertama, kedua, sampai ketujuh ini adalah sebuah prosesi. Sebuah prosesi yang menuju pada suatu puncak, di mana puncaknya itu ada di hari ketujuh. Nah, kita sebagai profesional dan usahawan Katolik yang bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, selama 6 hari kita bekerja, kita diingatkan kembali melalui kisah penciptaan, karya penciptaan Tuhan di kitab Kejadian, bahwa pekerjaan kita ini harus mengarah, memuncak pada satu peristirahatan. Nah, istirahat ini tentu saja bisa diartikan secara jasmani. Semua orang yang bekerja pasti perlu istirahat. Akan tetapi, makna istirahat yang dimaksud dalam kitab Kejadian ini bukan hanya istirahat secara jasmani, melainkan sebuah peristirahatan secara rohani. Apa yang dimaksud dengan istirahat secara rohani? Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, apa sih inti dari pekerjaan yang kita lakukan? Tentu kalau saya boleh mengambil satu kesimpulan, kita semua ini bekerja untuk mendapatkan hal yang baik. Benar ya? Nggak ada orang yang bekerja untuk mendapatkan hasil yang buruk. Kita semua bekerja, apapun pekerjaan kita, dari pekerjaan kecil sampai pekerjaan besar, tujuannya saya yakin adalah kita ingin mendapatkan hasil yang baik. Kita ingin membagikan hasil yang baik kepada customer kita, klien kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan rejeki, kebaikan jasmani. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk membantu orang lain, untuk membantu gereja, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan kita ini semua bertujuan untuk mendatangkan hal yang baik, menjaga, memelihara hal-hal yang baik, ciptaan-ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Nah, yang dimaksud dengan istirahat rohani adalah momen di mana kita tidak perlu bekerja untuk mendatangkan hal yang baik, tetapi kita berada di dalam pribadi yang baik. Istirahat rohani adalah ketika kita berdiam di dalam sang kebaikan itu sendiri, yaitu Tuhan. Ketika kita sebagai umat Katolik setiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita menerima Ekaristi Kudus, kita menerima komuni tubuh dan darah Kristus, kita menerima sang kebaikan yang tertinggi.
dan kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang telah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan istirahat rohani yang selalu kita butuhkan sebagai, kalau Katekismus Gereja Katolik mengatakan, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup umat Kristiani. Khususnya juga hidup kita sebagai profesional dan usahawan Katolik. Segala pekerjaan kita semuanya baik untuk kita lakukan. Ketika kita berusaha menggunakan talenta kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk membagikan kebaikan, itu semua hal yang baik. Dan memang itulah rencana Tuhan untuk hidup kita. Tuhan ingin kita berperan serta di dalam karya penciptaannya. Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Undangan Tuhan kepada kita semua adalah untuk datang kepadanya, untuk beristirahat di dalam Tuhan yang adalah kebaikan yang tertinggi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah suatu reminder untuk kita semua di dalam video renungan Pukatnas ini. Bagaimana kita sebagai profesional dan usahawan Katolik, kita perlu terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan kita untuk membantu orang, untuk melayani sesama. Tetapi satu hal yang selalu harus kita prioritaskan, satu hal yang menjadi undangan pribadi Tuhan kepada masing-masing dari kita adalah untuk datang dan beristirahat di dalam Dia. Semoga renungan singkat ini bisa membantu kita semua untuk terus berkarya, untuk membagikan keindahan, kebenaran, dan kekayaan iman Katolik melalui karya-karya kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.